Kesempatan terhampar di depan, keberuntungan dan kerugian sama saja. Jadi kita nikmati saja. Ada nggak tips yang bisa dibagikan kepada para calon-calon CEO? Apa yang harus mereka miliki kalau mau memulai startup? Sebaiknya apa? Atau kuenya mana sih yang kira-kira punya potensi lebih di saat pandemi? Nitya fokus ke pandemi, karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung gitu. Mas Peniel terlebih dahulu. Oke, sebenarnya kalau di ngomongin yang seperti itu, kita harus fokus pada apa yang kita mau create seperti itu. Jadi benerin dulu cara berpikirnya. Setiap ada masalah bukan stuck jadi masalah, tapi coba pikirkan bagaimana coba untuk menyelesaikannya seperti itu. Kalau kita bisa men-reverse cara berpikir kita, pasti kita bisa membuat suatu startup yang bisa kita well established, kita bisa jadikan bisnis juga seperti itu. Kalau untuk sektoral, mungkin untuk kondisi pandemi seperti ini, kesehatan, untuk pendidikan itu jadi dua hal yang mungkin paling market lead seperti itu. Kalau untuk di NTT mungkin kelautan dan perikanan jadi salah satu yang cukup menarik untuk di research juga bersamaan dengan pariwisata nanti. Karena itu hal yang nyata ya, merupakan concern juga, dan itu adalah kebutuhan primer kita juga nampaknya. Nggak hanya di Kupang, saya rasa Indonesia harusnya concernnya ke arah sana kayaknya. Betul sekali. Kalau Mas Irwan? Terkait pesan ini ya, menurut saya sih founder itu harus melatih dirinya dulu sih. Paling penting kan karena kita harus develop foundernya supaya dia ready. Ya, dia mestinya belajar dari lingkungan sekitarnya, coba belajar menganalisa problem-problem yang ada, coba memvalidasi ide, terus dia bisa merasakan experience ini dalam pembelajaran, terus bisa failing secepat mungkin. Ya, kalau misalnya dia mau bikin produk, dia failnya tuh secepat mungkin dia rasain. Jadi dia bisa dapat pembelajaran di sana untuk bikin produk yang lebih baik lagi. Jadi ya seperti kata motivator sih, jangan takut gagal. Tapi gagalnya seperti apa? Gagalnya seperti apa? Kalau gagalnya nggak belajar ya nggak baik juga. Ya, jangan hobi gagal mulu gitu ya ibaratnya ya. Ibaratnya itu adalah pembelajaran. Tapi Nitya take notes banget kalau kita harus fokus sama solusi atas permasalahannya. Karena semuanya kan berangkat dari situ ya. Kalau kita lihat startup yang berhasil, yang sustainable, karena mereka fokus pada solusinya. Masalahnya mungkin semua orang udah rasain. Tapi kalau cuma ngomel doang, kita nggak dapat apa-apa ujungnya ya. Terima kasih Mas Irwan, terima kasih Mas Peniel udah gabung sama Nitya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi supaya ngasih manfaat ke yang lain lagi. Terima kasih, sehat-sehat semuanya Mas Irwan, Mas Peniel. Salam untuk teman-teman di Kupang dan Pontianak. Tidak hanya Mas Irwan sama Mas Peniel, Nitya juga akan undang, ini masih lanjut nih ngobrolnya nih Om Joy ya. Kita akan undang ada 2 orang lagi, yaitu Mas Okta Ramayana, Head of Skystar Ventures dari UMN, sama Mas Edi Junarsin, Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha UGM. Selamat bergabung Bapak-bapak. Halo. Pak Edi dan Pak Okta. Halo. Terima kasih ya udah gabung. Tadi mungkin sempat curi-curi dengar kalau tadi kata Mas Irwan sama Mas Peniel ya nggak apa-apa lah belajar rugi dengan dampak atau resiko sekecil mungkin. Nitya mau balik lagi nih ke Mas Okta sama Mas Edi. Kadang-kadang kan tidak semua orang punya akses, punya fasilitas, punya pengetahuan, punya skill untuk memiliki itu semua. Sederhana, kalau mahasiswa dalam kondisi pandemi ini mereka mau memulai how to start, bagaimana memulainya Mas Okta? Apa yang harus mereka miliki terlebih dahulu? Sense of apa gitu misalnya? Ya, benar ya. Jadi kalau sekarang mungkin sekarang ini kalau mahasiswa tuh sebenarnya kalau kita lihatnya momen yang paling pas ya untuk start sebuah company gitu ya, terlepas karena dari sorry saya potong, karena kan kalau mahasiswa sekarang mungkin mereka bingung kalau misalnya masa depannya adalah bekerja di suatu company, padahal perusahaan-perusahaan di masa pandemi ini semuanya lebih banyak PHK daripada memberikan pekerjaan gitu kan. Mereka pasti lebih milih entrepreneurship aja deh gitu, lebih menjanjikan gitu untuk mereka. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri dari kadang-kadang barrier yang gede justru dari orang tuanya mereka gitu kan, karena kan pasti orang tua pengen anaknya safety-nya dulu gitu kan, bahwa ada gaji, ada asuransi, ada
Ya itulah. Tapi ya memang selain itu, tapi kalau tadi ngomongin masalah, balik lagi ke masalah tadi paling pas adalah mahasiswa adalah karena mereka belum ada beban tanggung jawab, sementara mereka belum ada harus ngurusin bayar cicilan rumah, atau cicilan mobil mungkin kalau mereka udah pengen punya mobil gitu ya. Nah, jadi mereka punya kesempatan dari sisi waktu dan dari sisi energi gitu. Energi ya main terabas dulu aja gitu. Salah atau benar itu ntar aja. Trial and error-nya masih lebih aman masih berani gitu, gut-nya masih, nekatnya masih ada gitu. Nah itu yang mungkin kalau momen yang pas. Tapi kalau tadi ditanya mengenai apa sih sense apa yang lu mesti punya, ya mungkin kalau dari saya pribadi yang lihatnya adalah sense of urgency terhadap masalah gitu ya, apa dan solusi. Sense of urgency melihat masalah gitu. Sebuah permasalahan, betul. Ya mungkin yang ngeliat mungkin karena mahasiswa tuh banyak yang ide-ide yang muncul tuh adalah sebenarnya a copy of something else biasanya gitu kan, bikin sesuatu tapi dibikin versi lebih lokalnya gitu. Nah itu juga sebenarnya gak masalah gitu, asal mereka tahu bahwa tadi mungkin dari banyak disinggung oleh Peniel sama Irwan juga, yang penting ada sustainability-nya, dalam arti ya ini kita bikin ini solusinya bukan based on suatu sifat sosial, tapi memang ada business opportunity juga di sana gitu yang mesti dilihat. Mas Edi gimana? Nah kalau saya lihat ini kan ada ini juga ya, ada generational changes juga di sini. Jadi kalau generasi yang sekarang itu cenderung lebih ini ya, selain tentunya memperhitungkan sisi finansial juga lah gitu ya, karena bagaimanapun juga kan ini kan mahasiswa tuh banyak pilihan gitu. Pilihan apakah nanti dia pengen fokus ke startup ini atau nanti pengen bekerja buat perusahaan besar kah atau apa, itu kan ini ya banyak pilihan gitu. Nah dari berbagai pilihan yang ada, memang generasi sekarang ini terutama yang Gen Z ke atas, Generation Z ke atas itu ya self actualization-nya tuh cukup tinggi tuh, jadi menginginkan lingkungan kerja yang lebih lebih bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian fleksibilitas tinggi dan lain-lain. Nah jadi memang ini sih saya kira termasuk ini juga perubahan generasi, perubahan mindset, dan juga ini berbagai pilihan yang ada gitu ya. Cuma pandemi COVID ini membuat segalanya lebih cepat aja. Jadi kita bicara pragmatis ya, dengan adanya pandemi ini kan kita lihat perekonomian otomatis agak ini kan tersendat ya. Peluang untuk misalnya corporate life, corporate leader menjadi lebih terhambat juga. Nah, jadi sekarang mempercepat aja. Jadi dulunya mungkin keinginan itu sudah ada, mindset itu sudah senang di bidang ini ya. Saya pengen ini nih. Saya lihat ada potensi buka market space baru lah, atau marketplace baru atau apapun. Tapi ini dipercepat aja oleh ini pandemi ini. Oh, ini tidak lagi menjadi sebuah kayak itu ya, elective gitu ya, elective part of life. Tapi udah menjadi jaminan sesuatu gitu yang ya? keharusan. Iya. Jadi kalau mahasiswa kan dari dulu mereka harus selalu punya satu semester di mana mereka kerja ke satu daerah untuk mereka bisa lakukan untuk daerah tersebut gitu kan. Nah sekarang mungkin ini bisa di style ulang, tapi dengan membentuk startup yang bisa memberdayakan apa yang menjadi keunggulan dari daerah gitu ya. Terima kasih Mas Okta, terima kasih Mas Edi sudah gabung sama Nitya. Tetap stay safe, jadi sehat-sehat, karena itu kayaknya yang kita butuhkan di masa pandemi kayak gini, supaya otaknya tetap bisa muter mikir yang terbaik di masa pandemi. Thank you, terima kasih sudah bergabung. Mas Edi, Mas Okta, sehat-sehat, sampai ketemu lagi. Kita harus create lebih banyak lagi opsi jenis pekerjaan. Dan salah satunya create jobs ya digital entrepreneur dengan modal yang minim. Kita bisa membangun usaha kita dengan teknologi.